Energi Raja Hantu mendekat kurang 300 meter. Tunggu, 10 Itu Raja Hantu. Kita selamat. Ikuti Raja Hantu. Bunuh monster yang menyerbu kota kita. Cuma monster level Raja Hantu. Biar aku tangani sendiri. Wilayah manusia. Monster dilarang masuk. Lihat, Raja Hantu. Ya, syukurlah. Ini formasi kematian 7 bintang. Yang ingin kau bunuh adalah aku. Sayang, kau sudah terlambat. Kukira monster Raja Hantu itu bisa menghabisimu, tapi kau terlalu kuat. Tangan kananku. Kenapa hianati aku? Kau ancaman bagi tuanku. Sesederhana itu, pengkhianat. Sahabat lalu, dunia berubah. Segalanya berubah jadi monster. Lalu Raja dia ciptain Brute Control. Kasih kita kekuatan buat melawan. Mulai tahun ini, siapa yang gagal ujian Ghostmaster 3 kali bakal dibuang keluar, dibiarkan mati. Xiao Chuan, kamu harus baik-baik aja. Tenang, Soul Charmnya udah bekerja. Kakakmu bakal segera sadar. Berita terkini, pembunuhan kemarin di luar kota Linhai, lebih dari 40 orang tewas. Raja Hantu, yang terkuat dari semuanya, sudah terbunuh. Nggak percaya. Pejuang terhebat seluruh Kucia dibunuh seperti ini. Kakakku sekarat. Dan sekarang, kamu juga pergi. Pengkhianat. Xiao Chuan, kamu udah sadar. Kamu bikin aku panik. Xiao Chuan, Kak. Gimana aku bisa... Pacarku sekarang jadi kakakku. Kamu harus pulang dengan selamat. Xiao Chuan. Aku terlahir lagi jadi adik pacarku sendiri. Swear, sayangku, aku datang buat nikahin kamu. Aduh, Swear kecil, jimat jiwa itu bisa menyelamatkan nyawa tahu. Kamu buang-buang uang buat anak gak berguna itu. Kalau dia gagal ujian lagi, langsung diusir. Ini rumah keluarga Ling. Kalau nggak ada, pergi. Oh, aku punya sesuatu. Ku dengar pelindungmu, Raja Hantu itu mati kemarin. Sekarang gak ada yang lindungi kamu. Kenapa nggak nikahin aku aja? Mending mati daripada nikah sama sampah kayak kamu. Bilang aja aku sampah. Aku tetap lebih tinggi dari kamu. Ikatan roh hantu ganas. Lihat kemampuanku. Hei, lari kemana kamu, pecundang? Ikatan roh si Zhou muda. Sama pengejutnya kayak kamu. Kalian tunggu aja. Ling Sui, kamu di mana sih? Hari ini, ujian Ghostmaster. Bawa balik kakak gak bergunamu itu sekarang. Xiao Chuan, ini kesempatan terakhirmu di ujian ini. Kamu harus lulus. Banyak yang datang ke ujian Ling tahun ini. Bahkan ketua Guild Linhai ikut hadir. Ya,
mantan Ling Sui kan si Raja Hantu. Ketua guild udah janji bakal datang. Bukan gitu. Ku dengar ini karena Ling Yue. Dia tantang makhluk kosmos Xiao tahun ini. Makanya ketua guild datang. Nggak penting. Raja Hantu udah mati. Ling Sui sama kakaknya yang nggak berguna itu tamat. Bahkan Leontin Ghost God yang ditemukan ayah mereka bakal jatuh ke tangan orang lain. Xiao Chuan, aku mau sapa kakek dulu. Tunggu di sini. Jangan sentuh apapun di halaman. Oke. Arai leluhur Ling ada di sini. Katanya ada roh Raja Hantu yang disegel di dalam. Cuma Raja Hantu yang bisa menjinakkannya. Sayang, dia udah mati. Ayo pergi. Nanti ketinggalan ujian. Segel ini sekuat itu. Pasti balas budimu. Aku sekarang gak punya pasangan roh. Tinggal dan jadi milikku. Oh, cuman 1 tahun. Tinggal setahun. Setelah itu, kamu bebas, santai. Aku tahu, kamu dulu Raja Hantu. Gak tahu gimana klan Ling bisa menyegelmu di sini. Kamu gak mau ini terjadi. Semoga kamu menepati janjimu. Kalau kamu ingkar, aku akan buat kamu menyesal. Bahkan dari alam sana. Buat perjanjian denganku. Ayah, Ling Yue tahun ini mau naik pangkat Jenderal Hantu. Ini urusan besar. Udah bertahun-tahun gak ada yang berani coba jadi Jenderal Hantu. Kayaknya Yue kali ini benar-benar percaya diri. Generasi baru klan Ling memang luar biasa. Walau tanpa Raja Hantu Yuling, klan kita punya masa depan cerah di seluruh usia. Ketua klan Ling, bawa aku lihat segel Raja Hantu itu. Di sini. Apa? Apa yang terjadi di sini? Ada yang berani hancurkan segel klan kita? Tunggu, ini bukan dihancurkan, ada yang membukanya dari dalam. Leluhur kita menuangkan segalanya ke dalam ini. Segel itu menyerap semua, bertahan selama berabad-abad. Dan hari ini, ada yang memecahnya. Siapa orang itu? Bukan cuma di Linhai, dimanapun juga. Hampir gak ada di Guxia yang bisa lakuin ini. Cuma Raja Hantu Yuling yang sanggup melakukan ini. Ada yang lihat siapa pelakunya? Enggak, penghalang klan kita nggak bereaksi sama sekali. Berarti ini ulah orang dalam kita sendiri. Temukan. Sekarang, orang ini bisa bawa klan Ling ke puncak. Itu cuma segel biasa. Memangnya kenapa? Xiao Chuan. Kamu nggak tahu yang buka segel itu bisa musnahkan klan Ling dengan mudah. Kamu nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak berguna. Kamu siapa? Berani ngomong. Ling Tian itu pahlawan. Dia mati demi melindungi Linhai. Anaknya malah kayak gini. Warisannya. Leontin Hantu itu harusnya diserahkan ke orang lain di klan. Percuma aja di tangan kalian berdua. Turuti kata ketua Linhai. Serahkan ke Ling Yue. Xiao Chuan. Oke, boleh saja. Tapi kamu harus buktiin dulu. Kamu lebih baik dari aku. Xiao Chuan, jangan cari masalah. Aku... Santai. Bentar lagi kamu yang nangis. Tunjukkan kemampuanmu. Lulus ujian Jenderal Hantu. Dan semua sumber daya keluarga Ling jadi milikmu. Tenang aja. Aku bakal nginjak mereka berdua buat sampai ke puncak. Ini monster level Jenderal Hantu. Kalahkan dia, kamu lulus ujian Jenderal Hantu. Siapapun yang lulus dapat sertifikasi sebagai Spirit Master Jenderal Hantu. Katanya Cuming, teratas di daftar jenius, selesaikan ujian Jenderal Hantu cuma dalam 3 ronde. Entah Ling Yue butuh berapa lama. Hari ini, aku akan tunjukkan ke kalian semua siapa yang terkuat di keluarga. Pantas dari keluarga Ling
1 ronde, dan dia udah bikin monster itu terpojok. Ujian Jenderal Hantu. Gampang banget. Lencana Dewa Hantu itu milikku. Di levelnya, minimal 20 ronde. Xiao Yue, kok bisa kena gitu? Udah, serius dong. Tunjukin kemampuan aslimu. Seni rahasia keluarga Luna. Pedang langit membara. Yes. Xiao Yue udah kuasai seni rahasia klan kita. Tembus. 28 ronde di bawah 30 ronde. Dan dia lulus ujian Jenderal Hantu di seluruh kota Linhai. Itu menempatkannya hampir di puncak. Oke, sekarang giliranmu. Xiao Yue lulus ujian Jenderal Hantu di usia semuda itu. Masa depannya cerah banget. Aku sendiri yang melatihnya. Beda sama orang tertentu yang nggak bisa lulus. Udah deh, nyerah aja. Ikut ujian spirit paling rendah. Itu tempatmu. Gak ada orang tua yang bimbing kamu. Kamu bakal mati di ujian Marsekal Hantu. Dan gak ada yang peduli. Mundur aja, serahkan lencana itu. Itu Ling Qing dari klan Ling. Dia yang paling mungkin ngalahin Cuming. Xiao Shue, perhatiin baik-baik. Kunci tangannya, dan kamu pun bisa serang dari belakang. Posisi terbaik. Luar biasa. Ling Qing bisa habisin dia dalam 1 serangan. Ling Qing, jangan main-main. Kehormatan klan Ling ada di sini. Habisi sekarang. Siap. Itulah kekuatan peringkat 17 daftar jenius. Lulus hanya dalam 17 ronde. Hah? Kalau dia skip si pecundang itu, dia bisa pecahkan rekor Cuming. Lakukan yang terbaik. Kalau nggak bisa, mundur aja. Biar aku yang urus. Gak apa-apa. Hari ini lulus tes dasar aja dulu. Ayo, Kak. Pegang lengannya. Kamu punya kesempatan. Gak nyangka anak impian ternyata berguna juga. Ayah, Ling Qing sampai ngecari dia. Dia mungkin beneran lulus. Santai. Meski dibantu, dia cuma mati lebih lama. Ini Jenderal Hantu. Bagus. Sekali serang gelap, udah merasa menang. Keluar hidup-hidup. Itu baru jago. Mereka cepet banget. Nggak bisa menghindar. Hajar langsung buat menang. Xiao Shue mungkin gak kuat. Jangan menghindar. Hajar yang besar. Sekuat tenaga. Hantu level rendah aja nggak bisa ngalahin. Sekarang mau kasih saran. Tahu nggak sekuat apa hantu tingkat tinggi? Oke, ikutin kata dia. Serang yang besar. Aku aja tahu harus menghindar serangan. Diem aja, kamu mati. Tunggu. Waktu dia muncul, inangnya nggak bisa gerak. Serangannya bikin kerusakan parah. Tapi Xiao Shue nggak bakal mati. Itu momen yang pas buat nyerang. Xiao Chuan nggak punya kekuatan kan? Kelemahan yang nggak ada yang nyadar. Dan dia langsung nemu. Sekarang, nggak ada pilihan lain.
Ada apa? Ling Yue butuh 28 putaran. Dia bahkan lebih cepat dari dia. Ling Sui lama ini nyembunyiin kemampuannya. Gak mungkin. Pasti dia curang. Ling Sui aja nggak lulus ujian level iblis. Dan si pecundang Ling Chuan bisa nemuin titik lemahnya. Xiao Chuan, aku berhasil. Aku beneran berhasil. Leontin Guishan punya ayah aman. Kamu beneran lihat kelemahan hantu jubah hitam itu? Atau cuma beruntung? Mereka harus serahin Leontin Guishan hari ini. Kakek, aku berhasil. Apa aku boleh simpan lontinnya sekarang? Tidak. Itu cuma keberuntungan. Banyak orang di luar sana yang ngincar lontin itu. Mereka berdua gak bisa jaganya. Lagi pula, Ling Sui itu perempuan, dia bakal nikah. Dan nanti, lontinnya jatuh ke keluarga orang lain. Kita kehilangan segalanya. Menurutku, mereka ada benarnya. Raja Hantu sudah mati. Harta terakhir klan Ling, ya lontin itu. Kalau sampai orang luar ambil, klan Ling tamat. Xiao Sui, mereka benar. Serahi lontinnya. Klan Ling akan kasih imbalan. Itu nggak benar. Itu kenang-kenangan ayah. Kalian cuma mau nyuri lontinnya. Kami ini demi klan Ling. Kamu yang egois. Nahan lontin buat diri sendiri. Nggak peduli sama klan. Cukup, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kalahkan Ling Yue. Buktiin kamu bisa jaga lontinnya. Baru kamu boleh tinggal. Mending menyerah aja. Kamu baru keluar dari ujian. Tubuhmu penuh luka. Sesuai aturan, pertarungan ini sampai mati. Kalau kamu mati, siapa yang kasih makan adikmu? Lebih baik mati daripada menyerah. Aku akan lawan kamu. Orang tua ini tahu Ling Sui lagi terluka, tapi tetap maksa dia bertarung. Dia mau kirim dia ke kematian. Kontrak roh Ling Yue itu hantu ganas. Ini bakal berakhir buruk buat dia. Jangan lupa aturannya. Satu pertandingan bakal nentuin siapa yang lebih kuat, hidup atau mati. Kalau aku bunuh kamu di luar sana, jangan salahin aku. Ayo. Lihat, seseorang yang gak bisa kendaliin hantu jahat. Gimana dia bisa lulus ujian komandan hantu? Betul banget. Ujian Ling Sui itu udah dicurangi. Begitu pertandingan selesai, aku bakal copot pangkatnya. Kalian semua? Dia curang, jelas banget. Dengan kekuatan segitu, gimana dia bisa lulus? Dia bukan Ling. Nggak pantas pakai nama itu. Ling Yue, dia masih keluarga. Jangan keterlaluan. Aturannya bilang, hidup atau mati, menang atau kalah. Ya, aku yang tanggung. Aku terlalu kuat buat dia. Kamu ular tak tahu malu. Menyerah sekarang. Dan kamu mungkin bisa pergi hidup-hidup. Enggak. Minum pil pecah jiwa. Itu namain kekuatan kamu buat sementara. Tapi kamu bakal bayar 100 kali lipat nanti. Bisa-bisa kamu mati. Meski pakai pil itu, kamu masih nggak sebanding sama aku. Kak, beraninya kamu. Aku tadinya mau biarin dia hidup, tapi karena kamu nggak mau mundur, jangan bilang aku nggak peringatin. Lihat baik-baik. Lihat gimana aku hancurin kakakmu. Salahku, Kak. Maafin aku. Aku nggak bisa tahan barang-barang papa. Kalau aku kalahin dia, kamu bakal berhenti. Berhenti aja ngejar itu. Orang yang ujian saja nggak lulus. Berani tantang Ling Yue. Peringkat 29 di daftar Tianxiao. Mungkin dia mau ikut Ling Shui ke liang kubur. Kamu gak pernah latihan. Ujian aja gak lulus. Anak paling lemah di klan pun kamu gak bisa kalahkan. Dengerin kakekmu. Serahkan saja Leontin Guishan itu. Kamu mana tahu? Kalau aku belum coba. Kalau kamu bisa kalahkan Ling Yue, aku akan berlutut di depan kalian berdua. Gak perlu. Biar aku yang hancurkan kamu sendiri. Deal.
Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Berani sekali kamu bicara. Kamu jadi saksinya. Kalau kamu berpihak pada mereka, aku langsung ke Zhao Liang. Minta dia hancurkan kamu. Xiaochuan, sudah biar aku yang urus. Aku yang akan balas dendamnya. Tenang, ku buat kamu hampir mati. Sudahlah, aku nggak mau ganggu anak kecil. Kalahkan saja biosku. Aku anggap kamu menang. Gak mau. Jangan cari alasan kalau kalah. Maju bareng sekalian. Jangan nangis sambil berlutut. Kalau sudah kuhabisi. Lempar koin. Tunggu. Itu kan kebiasaannya sebelum bertarung. Kenapa Xiao Chuan juga melakukan itu? Kenapa Xiao Xue menatapnya seperti itu? Jangan-jangan dia... Kamu mau mati ya? Jangan salahkan aku. Nggak mungkin. Gak mungkin. Ada jenius di klan Ling. Ini ada apa sih? Seru banget ujian Clanling hari ini. Jadi ini semua ulah klan Zhou ya? Ini ada apa? Klan Zhou datang lagi. Presiden Lin Hai mau pensiun. Klan Zhou mau hancurin klan Ling. Biar orang mereka yang duduk di kursi itu. Orang tua bodoh. Hari ini hari ujian klan Ling. Urusan kita belum selesai. Berani-beraninya kamu datang. Bocah kecil berani ngomong gitu ke tamu. Ketua Zhou, ada keperluan apa? Hari ini kan ujian klan Ling. Aku bawa anak buah untuk kenalan sama jagoan klan Ling. Klan Zhou dan Ling kan musuh bebuyutan. Sejak kapan dia sebaik ini? Santai dong, gak perlu kaku gitu. Bawa hadiah-hadiahnya masuk. Kamu 3 tahun lalu, anakmu Ling Tian yang duluan cari masalah. Dia nggak cukup kuat. Anak buahku yang bunuh dia. Udah seharusnya kan? Ku dengar klan Ling punya banyak jenius hari ini. Datang buat ngucapin selamat, tapi anak buahku nggak percaya. Mereka mau adu kekuatan. Orang sini banyak. Masa klan Ling takut? Takut? Gak mungkin. Biar aku yang urus. Kalau Ketua Zhou sudah bilang begitu, klan Ling gak akan mundur. Tapi adu kekuatan harus ada taruhannya. Turnamen Spirit Master tahun ini, Lin Hai punya 4 tempat. Berdasarkan kekuatan, tiap klan dapat 2. Kita taruhkan tempat itu di pertandingan ini. Baik, kalau kita kalah, kita mundur. Tanpa perlawanan, semua milikmu. Tapi rasanya itu belum cukup. Kamu mau apa? Itu tentu saja. Tapi aku nggak mau nyerang kamu gratis. Kalau kamu menang, aku bawa klan Zhou dan pergi. Semua yang kita punya jadi milikmu. Deal. Presiden jadi saksi kita. Urusan lama dan baru, kita selesaikan semuanya hari ini. Nah, ini baru seru. Klan Zhou mau menghabisi kita. Ketiganya kuat banget. Apalagi yang pakai topeng itu susah dibaca. Ling Yue udah terluka. Dan kita bahkan gak bisa cari petarung ketiga. Aku yang maju duluan. Siapa dari Ling yang berani lawan aku? Aku yang maju duluan. Xiao Yue, kamu baru 2 kali bertarung. Yakin? Tenang kakek, aku bakal bikin Zhou Qian merangkak keluar. Kalau gitu, mulai. Klan Ling akan jadi batu loncatan kebangkitan klan Zhou. Cuma segitu kemampuanmu. Apa yang terjadi?
Zhou Qiang cuma di level hantu jahat tanpa kontrak roh. Dia ngalahin hantu Jenderal Xiao Yue. Ada yang aneh sama Zhou Qiang. Dulu dia nggak sekuat ini. Cuma sehari. Dan dia naik 2 level sekaligus. Lin Yue, bangun. Jadi ini yang disebut anak ajaib klan Ling. Katanya mau bikin aku berangkat keluar. 3 gerakan aja nggak tahan. Kenapa nggak menyerah aja? Anak-anak ini nggak punya kendali sama sekali. Bagaimana kalau mereka merusak garis darah Ling selamanya? Ronde 2. Aku maju. Tenang. Aku udah kalahkan 3 petarung Zhou. Lencana roh paman ketiga aman. Xiao Qing, sekarang seluruh keluarga Lin bergantung padamu. Kamu jenius terbaik, Lin Hai. Perempuan, semoga kamu tahan beberapa ronde. Xiao Qing serius nih. Zhou Qiang, aku pernah lihat kamu bertarung. Ini bukan level aslimu. Kamu pakai trik curang, kan? Omong kosong. Kalahkan aku dulu. Ling Yue banyak omong. Toh aku tetap jatuhkan dia. Pengecut. Jangan kabur terus. Lawan. Hentikan trik kotormu itu. Sekarang pertarungan sesungguhnya dimulai. Zhao Ruo, dari keluarga Zhao. Majulah. Siapa itu Zhao Ruo? Zhao Ruo, peringkat 15 di daftar Tianjiao. Lebih kuat dari Ling Qing. Klan roh terkuat dari Jiangbei. Keluarga Zhao. Kamu terlalu terburu-buru tadi. Ngalahin Zhou Qiang. Menguras banyak kekuatan rohmu. Sekarang rencanamu apa? Energi gelap yang kuat. Klan Zhao memang nggak main-main. Roh marsekal hantu untuk anak muda. Luar biasa. Hantu petir itu kelihatan seram, tapi levelnya masih di bawah hantu jubah merahku. Biar aku tunjukin hari ini betapa jauh perbedaan kita. Xiao Qing memang kuat, tapi beda 4 tingkat. Itu dunia yang beda banget. Dia baru ngalahin Zhou Qiang. Tenaga jiwanya udah terkuras. Nggak mungkin tandingin Zhao Ruo sekarang. Klan Ling sudah tamat. Tamat? Gimana maksudnya? Aku udah bawa jagoan khusus buat ini. Masa mereka nggak sempat bertarung? Percuma banget. Kita kalah. Ling Qing udah terluka. Gimana dia bisa menang? Hantu jubah merah Zhao Ruo levelnya lebih tinggi dan dia nguasain energi hantu kayak pro. Hantu petir Xiao Qing memang kuat, tapi cepet banget luras jiwa. Dia nggak akan tahan lama. 3 inci di kiri pinggang hantu jubah merah itu. Ada luka lama di sana. Ling Chuan, jangan sembarangan. Gak semudah itu nemuin titik lemah roh marsekal hantu. Dia bisa mati gara-gara kamu. Kalau ini terus berlanjut, aku bakal kalah. Kita beneran bisa percaya, Xiao Chuan. Gak ada cara menang. Rebut kesempatannya. Inilah saatnya.
Qing beneran menang. Siapa itu Ling Chuan? Dia lihat luka lama Gui Shuai. Gila banget. Jadi kemarin bukan cuma keberuntungan. Kamu siapa? Terbaik di Jiangbei. Tutup kalah sama kakakku. Kira keluarga Ling gampang digangguin. Kakakku habisin 2 orang, gampang aja. Satu lagi, sini, minta dihajar. Klan Zhou nggak ada apa-apanya. Jumlah banyak, percuma. Semua mereka nggak ada yang tanding Xiao Qing. Tuan, keluarga Ling sudah keterlaluan. Tolong bantu keluarga Zhou dapat keadilan. Dapat keadilan. Orang bertopeng ini, satu gerakan King aja dia nggak tahan. Jangan nangis waktu jatuh nanti. Kayak pernah lihat dia. Tenang aja, Cing pasti bisa. Auranya serem banget. Dia kuat banget, harus cepat ku selesaikan. Xiao Qing, jangan nekat. Keluarga Ling masih punya orang lain? Sekarang kepala klan Ling ketakutan. Dengerin ya, Master Lin jauh lebih kuat dari ini. Bisnya udah setengah langkah realm Ghost King. Bukan cuma kota Linhai, di seluruh negeri pun hampir nggak ada yang bisa nandingin dia. Setengah langkah Ghost King. Klan Ling tamat. Kita nggak bisa nahan kekuatan setengah langkah Ghost King. Terus lawan cuma bikin lebih banyak korban, mending menyerah aja. Kepala klan Zhou, klan Ling kami. Siapa bilang klan Ling gak punya siapa-siapa? Halah, gak ada siapa-siapa. Jadi kamu mau kirim Ling Sui mati? Nikahin aku sekarang. Masih sempat aku yang jaga kamu sama adikmu. Shui, jangan bodoh. Kamu gak bisa menang. Minggir. Akulah yang dari klan Ling. Melindungi klan Ling itu tugasku. Aku nggak mau kerja keras ayah sia-sia. Wah, mengharukan sekali. Persis kayak si sampah Ling Tian waktu mati dulu. Ngomong soal melindungi klan Ling, terus apa? Tetap mati juga di tangan Master Lin. Kamu siapa? Apa yang ayahku lakukan padamu? Sampai kamu harus membunuhnya. Tunggu. Lin Ye? Lin Ye, kamu kan tangan kanan Raja Hantu. Kenapa kerja buat keluarga Zhou? Lin Ye, melakukan ini, kamu nggak takut dia patah hati? Kalau bukan karena dia, aku udah jadi Raja Hantu. Gara-gara dia, semua bilang aku nggak berguna. Semua yang terkait dia akan kuhancurkan sendiri, termasuk kamu. Jadi kematian ayahku, bagian dari dendammu. Ling Tian cuma penghalang. Hari ini aku ambil Leontin Hantu dan habisi klan Ling. Ayah, lakukan sesuatu. Kita nggak bisa biarin klan ini hancur. Kakek, iya, bukannya kita punya Raja Hantu. Panggil dia. Segel Raja Hantu udah pecah. Kecuali kita temukan yang memecahnya. Klan Ling sudah tamat. Klan Ling bukan cuma mereka. Aku masih ada. Ini siapa? Anak kecil mau bertarung. Hah, setengah Raja Hantu aja sudah berani. Latihan dulu sana. Ini bukan bercanda. Dasarnya aja belum kamu kuasai. Cukup. Biarkan Ling Chuan yang maju. Kakek, biar aku yang tangani ini. Xiao Chuan masih terlalu muda. Aku ada urusan yang belum selesai sama dia. Enggak, aku
nggak bisa biarin kamu mati sia-sia. Percaya sama Xiao Chuan. Dia satu-satunya yang bisa selamatin klan Ling kita. Anak muda, minta ampun sekarang. Aku bakal biarin kamu hidup. Gak akan pernah. Ini aura apa ini? Lebih mengerikan dari Ghost King setengah langkah. Gak mungkin. Ini aura Ghost King. Dari mana dia dapat kekuatan ini? Shura Ghost, serang sekarang. Xiao Chuan, awas! Enggak, mustahil. Gimana Ghost King setengah langkah bisa dikalahkan semudah itu? Master Lin, lakukan sesuatu. Dia cowok tak berguna yang lemah itu. Raja hantu setengah langkah langsung dihancurkan dalam sekejap. Ini sampah dari klan Ling. Jaga mulutmu, atau kamu mati. Klan Ling punya penerus yang layak. Baru 8 tahun udah ngalahin Raja Hantu setengah langkah. Luar biasa. Klan Ling akhirnya selamat. Nggak mungkin. Dia harusnya nggak berguna. Selamat ketua klan. Klan Ling akan segera bangkit. Mulai sekarang, di seluruh Huxia, klan Ling akan punya kekuatan nyata. Apa yang dirayakan Tuan Lin tanpa ikatan roh? Tetap setengah langkah Raja Hantu. Anak ini bahkan gak punya ikatan roh. Itu makhluk apa? Itu Raja Hantu yang disegel klan kita. Gak nyangka Xiao Chuan yang bakal memecahkan segelnya. Xiao Chuan beneran mecahin segelnya. Kita nggak perlu pergi dari klan Ling. Dan kenang-kenangan ayah bisa kita jaga. Lin Yu, siapa di balik kematian Raja Hantu itu? Hah? Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Nggak ada yang nyuruh aku emang mau dia mati. Gimana kamu sendirian bisa memancing naga level Raja Hantu? Dan para 7 bintang pembunuh dewa. Itu jauh di atas kemampuanmu. Aku mau dia mati. Itu aja. Nggak ada yang lain. Aku tanya sekali lagi. Siapa yang nyuruhmu bunuh aku? Aku bilang Imi. Raja Hantu umur 8 tahun. Kalau ini bocor, seluruh Huxia bakal geger. Mereka bilang dia sampah. Siapa berani ngomong gitu? Itu sama aja cari mati. Xiao Chuan, kamu menang. Kamu beneran menang. Peninggalan ayah aman. Kamu luar biasa. Udah, kita menang. Apa yang terjadi? Bukannya kalian jago? Satu anak kecil aja nggak bisa dikalahkan. Aku kesini buat lawan jagoan keluarga Ling. Bukan preman keluarga Zhou. Jangan ceramahi aku. Selamat, Ketua Ling. Benar-benar jenius dari keluarga Ling. Aku bakal latihan lagi dan balik. Hei, Tuan Muda Zhou, mau kemana? Udah lupa taruhan kita. Kapan keluarga Zhou angkat kaki dari Lin Hai? Semua aset keluarga Zhou, serahkan sekarang. Ingat baik-baik, kami cuma nitik dulu. Suatu hari nanti, kami ambil balik semuanya. Xiao Chuan, syukurlah ada kamu. Tanpa kamu, keluarga Ling bisa kehilangan segalanya. Selamat Ketua Ling, selamat Ketua Ling. Anak berbakat dari keluarga Ling. Berkah bagi seluruh Ling Hai. 4 kursi turnamen nasional di ibu kota. Semuanya untuk keluarga Ling. Semua biaya ditanggung asosiasi kami. Kursi turnamen Raja Hantu Nasional. Xiao Chuan, terserah kamu. Kamu baik-baik aja. Sini lihat. Aku cuma mau kamu berendam dengan nyaman. Kamu kena banyak pukulan hari ini.
Aku bisa mandi sendiri. Biar aku gosok punggungmu. Waktu kamu lawan Shulogui tadi, punggungmu kena batu. Sakit nggak? Aku pelan-pelan ya. Oh ya, siapa yang kamu kirim ke nasional? Keluarga Ling punya 3 petarung terbaik. Kenapa nggak kirim Zhao Ruo? Dia bagus banget. Dia Zhao dari Jiangbei. Dia punya jatah sendiri. Oh iya, bener juga. Terus siapa lagi? Masih ada kamu. Nggak mungkin. Aku terlalu lemah. Nanti malah bikin malu semua orang. Tenang, ada aku. Siapa yang berani ngomong gitu? Xiao Juan, sini sama kakek. Tadi itu salah aku. Mau pukul, mau hukum, terserah kamu. Aku cuma berharap sesama keluarga Ling, kamu mau maafkan aku. Setelah semua yang aku lakukan ke kalian, kalian masih bawa aku ke nasional. Aku malu. Aku benar-benar malu. Mulai sekarang, tinggal bilang aja. Aku yang lebih besar hatinya di sini. Kamu ku maafkan. Tapi kalau ini terjadi lagi, itu urusanmu. Selamat buat klan Ling yang lolos nasional. Berhenti dulu. Buat cegah mata-mata iblis. Masuk upacara Raja Hantu. Semua yang masuk, keluar kita periksa. Dari mana kalian? Klan Ling dari Linhai. Untuk kompetisi nasional. Ya, aku tahu. Klan kalian cuma numpang nama Raja Hantu. Tanpa dia, orang kampung kayak kalian mana bisa sampai sini. Hari ini udah penuh. Balik lagi besok. Xiao Tian, aku lagi buru-buru. Nanti setelah upacara, aku traktir minum. Hati-hati Paman Li. Katanya udah penuh. Kenapa dia boleh masuk? Emang kamu tahu apa? Paman Li kenal langsung ketua guild. Klan Linhai kecil kalian. Harusnya udah syukur dapat undangan. Besok datang lebih pagi. Kota besar. Gaya besar. Penjinak hantu dinilai dari kemampuan, bukan keturunan. Kalau mau belajar, aku tunjukkan seperti apa keramahan ibu kota. Kontrak roh alam hantu klan Song jatuh ke tangan Song Tian. Orang kampung nggak ngerti dunia. Berani-beraninya ganggu Tuan Song. Kira Linghai nggak punya orang. Bakal aku tunjukin. Keluarga Ling nggak gampang diinjak-injak. Tahu diri. Sekarang minggat. Xiao Yue, kamu baik-baik aja? Sampah ya, tetap sampah di ibu kota. Kalian cuma debu di bawah kaki kami. Kalian layak dapat penghormatan Raja Hantu. Pulang aja sana. Keluarga Ling nggak terima penghinaan ini. Layak atau enggak, bukan urusan kamu. Wah, si hantu petir itu lumayan juga ternyata. Tapi jenderal hantu ibu kota itu beda level. Kemampuan mengikat roh siling memang keren, tapi jenderal hantu si Song itu kuat banget. Song Tian udah di level jenderal hantu minimal 5 tahun. Fondasinya jauh lebih kuat dari Ling Qing. Kalau lama, dia pasti kalah. Hah, gimana tuh? Kakakku ranking 17 di daftar jenius. Jenius. Cuma modal muka cantik doang. Orang Linhai gak ada yang bisa berantem.
Siapa itu? Sekarang siapa yang gak berguna? Kalah sama kakakku aja. Memalukan. Tuan Buddha Song, kami punya undangan. Kenapa kamu halangi kami dan menyerang kami? Kamu harus kasih penjelasan. Berhenti berantem di peringatan Raja Hantu. Serius, hormati tempatnya. Tuan Muda Zhao, Anda sudah datang. Keluarga Ling muncul dan langsung bikin masalah. Aku cuma cek undangan mereka. Mereka tiba-tiba kasar dan nyerang kami pakai roh. Lihat luka-lukaku. Rohku juga kena dampaknya. Itu bohong. Kamu yang duluan halangin kami. Kamu bilang pemburu hantu ibu kota nggak berguna. Mengejek peringatan Raja Hantu. Aku balas karena udah habis sabar. Gak nyangka mereka sebrutal itu. Song Tian, undangan itu izin resmi. Kamu halangin pemegang undangan sah dan duluan nyerang pakai rohmu. Itu yang kamu sebut cuma periksa. Aku kira mereka iblis yang menyamar. Lin Hai itu terpencil. Harus tetap waspada. Iblis yang menyamar nggak punya tanda jiwa kita. Ambil lock jaga Song Tian hari ini dan lock pemindaian pintu masuk. Maafkan kami gagal sebagai tuan rumah. Maaf soal ini, aku akan selidiki ini sendiri. Kamu akan dapat jawaban yang jelas. Silakan langsung ikuti peringatan Raja Hantu. Setengah jam lagi dimulai, biar aku antar ke ruang tunggu dulu. Nanti aku yang antar masuk. Tugas yang aku kasih, gimana perkembangannya? Ada yang aneh, binatang roh keluarga Song dipilih sendiri oleh mereka. Luka lama di kaki kiri, sangat sedikit yang tahu soal ini. Jadi siapa yang bisa baca gerakannya? Aku curiga itu Ling Chuan. Keluarga Ling punya 4 cetak kursi, tapi mereka bawa seorang anak dan cara semua orang memandangnya seolah minta pendapatnya. Maksudmu, anak Ling itu yang bahkan gak lulus ujian dasar? Ayah, anak itu bikin aku merasa aneh. Nggak ada kekuatan, tapi jantungku malah berdebar. Sudahlah, Yuling kenal semua orang. Ada guru yang turun tangan karena budi. Sudahlah, kamu udah bagus, kita nggak boleh jadi bahan tertawaan orang luar. Lalu gadis Ling Sui itu gimana? Dia cinta sejatinya Yuling, jangan sampai diabaikan. Udah aku tempatkan di ruang tamu terbaik. Dia akan hadir di upacara Raja Hantu sebentar lagi. Biarkan dia antar dengan baik, kalau enggak, dia bisa balik gentayangin aku. Oh iya, lalu Linnya gimana? Bicara sebentar, terus nggak pernah sadar lagi. Siapa yang mukulnya sekeras itu? Kalau dia masih nggak sadar, pastikan dia nggak akan pernah sadar. Waktunya sudah hampir tiba. Ketua, Tuan Muda, ada yang gak beres di upacara. Ada kejadian besar di upacara. Berani sekali. Nggak lihat kami lagi bicara. Kecuali langit mau runtuh, kamu mati. Klan iblis. Klan iblis. Ada iblis yang menyusup ke upacara. Apa? Para penakut hantu, ini adalah peringatan Raja Hantu Yuling. Gak ada binatang liar di sini. Itu Lindy dari klan Lin. Jangan takut, serbu bareng-bareng. Takut sama satu iblis ular. Lei dari Laut Timur. Aku tantang kamu makhluk brengsek. Hampir kena. Makhluk ini cepet banget. Bajingan, Meski aku mati hari ini, aku bakal bawa kamu juga. Manusia sudah tamat. Kalau Raja Hantu Yuling masih hidup, makhluk itu udah mati dari tadi. Sungguh tragis. Pergi terlalu cepat. Tolong, ada yang tolong. Monster level Raja Iblis. Di ibu kota manusia, ada yang sengaja masukin dia. Kenapa kamu bikin onar di sini? Kamu lupa perjanjian antara klan kita. Untung Ketua Zhao ada di sini. Kalau enggak, kita semua udah mati. Zhao Wuliang, usir monster ini dari sini. Yuling gak akan tenang sebelum kamu lakukan itu. Raja Ular 9 Kepala. 100 tahun lalu,
Di Pegunungan Yoling, klan kita udah tanda tangan perjanjian damai. Gak boleh ada yang masuk wilayah pihak lain. Kamu nekat masuk ke ibu kota kita dan ganggu upacara peringatan Raja Hantu. Kamu gak takut perang antar klan pecah? Perjanjian masih berlaku. Mereka nggak bakal berani mulai perang. Ketua Zhao benar. Suruh dia pergi. Sekarang. Iya, pergi. Gak ada yang bisa lawan para iblis di sini. Perjanjian. Zhao Liang, kamu sudah lupa. Perjanjian seperti itu cuma berlaku kalau kedua pihak sama-sama kuat. Tunggu kesempatan, lalu kabur. Jangan coba jadi pahlawan. Xiao Chuan, cepat lari. Aku yang cover. Kenapa? Bukannya Xiao Chuan Raja Hantu. Dia bisa kalahkan Kaisar Hydra. Meski dia Raja Hantu, dia baru 8 tahun. Kaisar Hydra udah jadi Raja Hantu berabad-abad. Xiao Chuan nggak bakal menang selama dia masih hidup. Suatu hari dia bisa balas dendam buat kita. Rakyat kita masih punya harapan. Dia masa depan kita. Meski aku mati, dia nggak boleh. Kalau begitu, biarkan aku yang duluan. Xiao Chuan, jaga keluarga Ling untuk kami. Dan jaga ayahku baik-baik. Kalian manusia punya Yuling, si Raja Hantu. Makanya kami mau tanda tangani perjanjian itu. Kami setuju. Gak menyentuh rakyatmu karena dia. Tapi sekarang, dia udah mati. Yuling adalah pejuang terkuat kami. Kematiannya pukulan besar buat kami. Tapi itu urusan kami sendiri. Ras yang bahkan gak tahu bagaimana pejuang terkuat mereka mati. Ras yang bersembunyi di balik upacara pemakaman. Menutupi kepengecutan dengan kesedihan. Pura-pura semuanya baik-baik saja. Apa hak kalian untuk sejajar dengan kami, para iblis? Kau mau menyatakan perang pada umat manusia. Mulai hari ini, perjanjian 100 tahun lalu dinyatakan batal. Ibu kota ini akan jadi perantian pertama kami dalam merebut kembali benua ini. Kau menyatakan perang pada seluruh umat manusia. Kau pikir gak ada satupun dari kami yang bisa menghentikanmu? Kamu kira aku nggak tahu? Yuling udah mati. Sisa Raja Hantu nggak ada di ibu kota. Lagi pula mereka nggak bakal ikut campur. Kalau ada yang ngumpet, keluar sekarang. Aku kasih waktu 10 detik buat mutusin. Kalau 10 detik habis, nggak ada yang maju. Aku hancurin tempat peringatan murahan ini dulu. Terus kalian semua jadi santapanku berikutnya. Jangan tahan diri semuanya. Serang sekarang! Hei, kamu gak layak. Suruh yang lebih kuat maju. 9. Apa langit mau musnahkan rakyat kita? Xiao Sui, pergi. Cepat jaga Xiao Chuan. Enam. Jangan diam saja. Lawan. 5, 4, 2. Diam. Mau ribut? Oke. Aku lawan seluruh klan setan loh. Itu bukan orang kampung dari Linhai, bahkan presidennya kalah. Dia beneran nantang Raja Ular berkepala 9. Xiao Chuan, aku tahu lo kuat. Lo nggak perlu buktiin apa-apa. Sekarang, yang penting lo hidup dulu. Lo gila. Gak ada yang bisa ngalahin dia. Bahkan presidennya kalah. Lo maju sekarang, lo mati. Xiao Chuan, kali ini aku setuju sama Lin Yue. Gak ada Raja Hantu di sini. Cuma lo yang bisa melampaui Raja Hantu. Masa depan kita. Jangan buang nyawa lo sia-sia. Raja Hantu, masa depan. Orang-orang klan Ling ini... Bocah manusia kecil, omong besar.
Aku kasih lo satu kesempatan. Lo lebih berani dari pengecut-pengecut itu. Aku akui. Tahan satu pukulanku. Dan aku biarin lo pergi. Kalau nggak kuat, ya mati aja. Anak itu, pergi. Lari, serahkan sama kami. Mau bunuh orang-orangku, lewati mayatku dulu. Sebutin nama lo. Aku nggak bunuh orang nggak jelas. Orang tua, lo nggak pantas tahu namaku. Yang perlu lo tahu, cuma bahwa hari ini adalah hari kematian lo. Manusia sombong, hari ini kamu akan bayar semua itu. Tidak, itu serangan maut ular. Semua serang bersama, atau kita semua mati di sini. Dan ibu kota ikut hancur. Kalau ketua dia udah bilang, ayo bergerak. Kalau sahabatku Yuling masih ada, klan setanmu gak akan berani bertingkah seperti ini. Hahaha. Tapi dia udah membusuk di alam bawah. Tunggu, itu teknik rahasia Yuling Raja Hantu. Tangan Phantom Raja Hantu. Tidak, gak mungkin. Ini Manusia memang lemah, tapi kalian setan. Gak bisa seenaknya masuk sini. Kapanpun kalian mau. Inilah pahlawan kita semua. Raja Hantu Muda, penyelamat kita. Raja Hantu Muda, penyelamat kita. Raja Hantu Muda, penyelamat kita. Raja Hantu, penyelamat kita. Pahlawan sejati muncul di usia muda. Dia capai level Raja Hantu di usianya. Bahkan Kaisar Ular berkepala 9, salah satu dari 3 iblis besar, dihancurkan juga. Ling Chuan, kamu gila ya? Mau nggak terima aku jadi muridmu? Xiao Chuan itu saudara klan kita. Nerima kamu jadi murid. Itu kacauin semua aturan. Ini hadiah buat juara turnamen penakluk hantu. Aku sekarang menyatakan juaranya adalah Ling Chuan. Ada yang keberatan? Kalau bukan Raja Hantu Muda, lalu siapa lagi? Aku keberatan, turnamen ini cuma ada 3 tahun sekali. Banyak yang datang demi gelar itu. Meski Ling Chuan mengalahkan Kaisar Ular, Aturan tetap aturan. Dong Tian, masalahmu apa sih? Xiao Chuan udah level Raja Hantu. Emang kamu lebih kuat dari itu? kalau level yang menentukan segalanya, kamu gak bakal kalah di uji coba keluarga Lin. Apa Tuan Muda Lin yang agung itu? Udah lupa gimana dia dipermalukan. Cukup, aku bilang juaranya Ling Chuan. Sudah keputusan final. Ketua Zhao, Anda mau langgar aturan? Aku gak langgar aturan. Aku ikut turnamen sendiri. Kalau aku menang, serahkan gelar itu padaku. Itulah Raja Hantu muda kita. Oke, terserah kamu deh. Tapi aku penasaran. Jurus tangan hantu itu kan jurus milik Raja Hantu. Kamu tahu dari mana? Ya jelas, aku belajar darinya. Jangan lupa, dia ipar aku. Iya. Gimana bisa aku lupa? Semoga suatu hari nanti kamu selalu jadi pahlawan kita. Aku udah lakuin yang kamu minta. Sekarang mana yang kamu janjiin? Cuma kertas. Kamu taruh nyawa buat ini. Kamu nggak tahu apa-apa. Di tanganmu itu nggak ada harganya. Kasih ke aku, nilainya nggak ternilai. Lihat baik-baik. Itu dia. Pasti dia. Energi itu, gerakan itu, dia balik. Beneran balik. Kamu lagi ngomong soal siapa? Jangan bilang
itu Raja Hantu Yuling masih hidup. Jangan ikut campur. Tinggalin yang aku mau, terus balik ke klan setanmu. Kalau aku nggak butuh sesuatu darimu, Siapapun yang ngomong gitu ke aku, udah mati dari tadi. Tahu ini apa? Ini jantung Raja Hantu. Kata legenda, cuma bisa diambil dari Raja Hantu yang baru mati. Dapat ini dari mana? Udah lupa Raja Hantu yang dia bantai. Itu barangmu dan undangan pertemuan besar itu. Sekarang pergi bunuh 4 anggota keluarga Ling. Tapi kita belum yakin Ling Chuan itu Yuling. Kita beneran mau lakuin ini. Dan ketua guild? Ngapain peduli si tua bodoh itu? Aku nggak akan biarkan ada Raja Hantu yang lebih kuat dariku. Selamat Tuan Muda Zhao atas pencapaian level Raja Hantu. Kalau kamu makannya, kita bisa selamat. Jangan salahkan aku. Aku harus menyerapmu. Jadiin diriku hantu. Itu satu-satunya cara kita ngalahin dia. Bilang aja, kamu itu dia atau bukan? Gak mungkin. Mana mungkin aku suaminya? Dia yang ngajarin aku gerakan ini. Cuma gerakan ini. Aku lagi mikirin apa sih? Kalau kamu memang dia, terus kakakku pergi kemana? Begitu aku tahu siapa dalangnya, aku ceritain semuanya. Kak, dia ninggalin pesan buat kamu. Swear, kenal kamu itu anugerah terbesar hidupku. Kalau aku nggak selamat, jangan sedih ya. Aku tetap jagain kamu dari jauh. Oh ya, arak osmanthus itu enak banget. Pengen minum 1 cangkir lagi. Udah begini masih aja ngejar arak osmanthusku. Oh iya, Xiao Chuan ada arak osmanthus di tasku. Dia gak bakal sempat minum juga. Minum aja. Kak, ditaruh mana? Nggak ada nih. Soalnya aku nggak bawa sama sekali. Kamu masih kecil, nggak boleh minum. Aku cuma mau cium baunya buat kakak ipar. Semua udah lihat kemarin. Klan Iblis menyerang habis-habisan. Kita udah bunuh Raja Ular berkepala 9. Tapi para Iblis masih menyintai kita. Biar semua makin kuat, aturan turnamen tahun ini diubah. Ada apa ini? Aturannya diubah. Serius? Demi hari ini, aku udah latihan 3 tahun. Kok bisa diubah gitu aja? Diam. Dengerin, turnamen tahun ini diadakan di Lembah Wanhun. Kenapa di Lembah Wanhun? Xiao Chuan, kamu sekarang adalah Raja Hantu Muda. Ini cuma Lembah Wanhun. Takut? Xiao Chuan, sebenarnya Lembah Wanhun itu apa? Kamu pernah dengar? Itu tempat terlarang buat manusia. Dulu namanya Lembah Wanshou, seabad yang lalu. Lembah Wanshou adalah tempat pertama yang bermutasi. Makhluk-makhluk di sana mulai saling membunuh. Tapi itu kan ratusan tahun lalu. Masa masih seram? Waktu ikatan roh pertama kali ditemukan di Lembah Wanshou, ada yang sadar makhluk-makhluk itu mati, meninggalkan wujud roh. Lagi pula, Lembah Wanshou adalah tanah suci klan iblis. Kita mengusir mereka dan menguasainya. Tapi perginya mereka bukan berarti rohnya lemah. Itu roh-roh paling purba. Tempat seperbahaya itu dijadikan arena turnamen. Kita nggak dalam bahaya besar. Aku tahu. Orang tua itu ada maunya. Aku mundur. Nggak mau ikut. Linhai City lebih baik. Jangan, di sana ada bahaya sekaligus kesempatan. Iya, memang berbahaya, tapi banyak harta di dalamnya. Kalau kamu bisa keluar hidup-hidup, level kamu pasti naik minimal sekali. Cari kesempatanmu di Lembah Wanhun. Bantu kita musnahkan klan iblis. Ingat, begitu masuk Lembah Wanhun, kalian akan muncul di lokasi acak. Hanya 2 orang yang masuk bersama yang akan mendarat di tempat sama. Jing, ayo kita pergi sekarang. Xiao Chuan, jaga Xiao Shui. Kalian juga hati-hati. Ketemu di pintu keluar.
Umat manusia butuh kalian. Kalau ketemu, bahaya. Pakai jimat ini, minta bantuan. Aku akan jemput kamu keluar. Ling Shui, aku akan buat kamu mati tersiksa. Lin Ye ada di dalam. Tapi kenapa kita harus suruh dia bunuh Ling Shui? Kamu tahu apa? Begitu Ling Shui mati, entah dia Ling Chuan atau Yuling, dia pasti hancur karena duka. Saat itulah luka pengikat jiwa bisa bekerja waktu pikirannya paling lemah. Jadikan dia bonekaku. Itu benda apa? Santai. Mataku ditutup pun aku bisa lewat. Mulai lagi deh. Ayo cari Kiling. Sekarang di turnamen ini siapa paling banyak tangkap Kiling liar? Dia menang. Kayaknya semua udah lupa. Manusia pertama di lembah Wanhun yang ikat Kiling itu aku, Yuling. Ini benda apa? Inti iblis. Perkuat kekuatan roh yang cocok. Yang ini tipe racun. Nggak berguna buat kita. Jujur, nggak seseram yang kamu bilang. Kayaknya kita punya peluang besar buat menang. Kamu masih hidup. Gawat. Itu hantu dari lembah Wanhun. Kak, bangun. Shui, jangan. Xiao Xue, jangan tertipu. Aku Yuling, yang asli. Jadi kamu Yuling. Som Tian, serang sekarang. Dia terlalu kuat buatku. Tuan muda, kamu yang tangani ini. Aku nggak ada waktu buat ini. Tuan muda, ikatan rohku sudah hancur. Kalau ini selesai, aku cariin yang lebih kuat. Kayaknya aku harus keluarkan jurus pamungkas. Trik klan iblis. Si ular berhasil sampai sini. Jelas ada yang bantu dia. Tapi ini nggak akan menghentikannya. Dan kalau kamu sentuh Xiao Xue, aku kubur seluruh klan Zhao. Aku tahu, itu nggak bisa menghentikanmu. Tapi bagaimana sekarang? Kalian berdua hati-hati. Kita masih kejar mereka. Tunggu dulu. Nunggu perintah Lin Ye. Udah dipastiin itu dia. Dia Yuling. Siapa berani nyakitin Xiao Xue? Aku, Yuling, Raja Hantu. Nggak mungkin. Yuling nggak bakal nyakitin Xiao Xue. Kamu palsu. Yuling kesini buat anggur osmanthus. Lama nggak ketemu. Nona Ling Shui. Lin Ye, kamu kenapa? Berkat kalian berdua, aku menyatu dengan jantung Raja Hantu. Makanya, tapi nggak apa-apa. Aku sekarang lebih kuat. Kita pernah kalahkan kamu. Bisa kita ulangi lagi? Coba aja kalau berani. Aku nggak tertarik sama kalian. Hari ini, aku cuma punya satu target. Bunuh dia. Orang itu bakal menderita. Ling Chuan memang peduli banget sama orang lain. Dia simpan 0 poin buat dirinya sendiri. Semua dikasih ke Ling Xue. Ketua, ada masalah di lembah Wanhun. Terjadi ledakan dan kami mendeteksi energi klan iblis. Berapa orang yang tahu soal ini?
Baru aku saja. Ketua, sesuai perintahmu, aku pakai Linye untuk menyelidiki Ling Chuan. Identitasnya udah terbongkar sekarang. Tapi semua aset Zhou udah jatuh ke tangan keluarga Ling. Cukup. Mohon tenang, Ketua. Bukan itu maksud ayahku. Dia cuma mau keluarga Zhou berbuat lebih banyak untukmu. Tapi tanpa aset kami, niatnya ada. Tapi caranya nggak ada. Tenang, aku nggak akan rugikan keluarga Zhou. Kalau semua ini udah selesai, lupakan aset keluarga Zhou. Aku kasih kamu seluruh kota Linhai. Oh, terima kasih Ketua. Tapi aku kurang paham. Kenapa kamu suruh Tuan Muda kirim Linye untuk bunuh Ling Xue? Kalau dia gagal gimana? Ling Chuan nggak akan balik balas ke kita. Kamu tahu apa? Berhasil atau enggak Linye bunuh Ling Xue? Itu nggak penting sama sekali. Begitu dia bergerak menyerang Ling Xue, Ling Chuan pasti muncul. Dan begitu Ling Chuan datang, aku akan aktifkan inti yang udah aku tanam sebelumnya. Ling Chuan beres, dan semua yang tahu rahasiaku ikut terkubur juga. Itulah persembahan perpisahan yang sesungguhnya. Sudah aku siapkan untuknya. Kalian takut apa sih? Aku nggak akan bunuh kalian. Kalian masih aku butuhkan. Hah? Ini... Kalian yang sekarang ini gak ada gunanya. Cari kesempatan. Minum itu. Kalau sampai kacaukan rencanaku, seluruh klan Zhou ikut kukubur bersama kalian. Ketua, tapi jantung Raja Iblis menyerap ikatan roh untuk menyatu. Kalau kami nggak bisa mengendalikannya. Gak bisa kendalikan. Berarti kalian terlalu lemah. Jadilah lebih kuat. Dan layani aku. Atau mati sekarang. Terserah kalian. Kami pilih jadi lebih kuat. Terima kasih Ketua. Selesaikan penyatuan sebelum hari berakhir. Pertunjukan di lembah Wanhun masih butuh kalian untuk menuntaskannya. Yuling. Oh, Yuling. Kalau orang-orang tersayangmu mati tepat di depan matamu, kamu masih bisa tetap tenang. Mau sentuh Xiao Xue? Bunuh aku dulu. Pergi, cepat! Cing, jangan khawatir soal aku. Aku tahan mereka. Xiao Xue, lari! Tamat sudah. Menyerah dan mati saja. Xiao Xue, Kari Xiao Chuan, aku hadang dia. Cing, aku nggak mau pergi. Kita pergi bareng. Aku lawan dia kalau perlu. Gak tahu kenapa dia ngejar kamu, tapi pasti ada hubungannya sama Xiao Chuan. Kalau kamu terluka, semuanya tamat. Kamu harus selamat. Ilmu rahasia klan ini, kamu pakai buat dia. Demi orang nggak penting. Kamu serius habis-habisan. Begitu tenagamu habis, kamu nggak bakal tahan lama kan? Berhenti sembunyi dan hadapi aku. Terserah. Pecundang, tetap pecundang. Aku lebih kuat dari kamu. Sebelum dapat jantung Raja Hantu, kamu gak ada apa-apanya sekarang. Gak ada yang bakal datang selamatkan kamu.
Aku seorang Ling. Aku siap bertarung sampai mati kalau perlu. Pakailah selemah itu. Kamu meremehkan aku. Linye, jangan berani sentuh dia. Aku akan buat kamu menderita. Tapi kamu nggak akan kubiarkan mati. Xiao Chuan. Jangan takut. Aku di sini. Jing sama Yue mana? Mereka terluka waktu melindungiku. Lin Ye yang lakuin ini. Nggak tahu mereka bakal selamat. Dasar pengkhianat keparat. Zhao Yue jadiin apa ke kamu? Sampai terus-terusan bikin masalah. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Zhao Bufan yang maksa aku lakuin ini. Harusnya aku nggak nyentuh Nona Ling. Tolong, lepaskan aku. Kamu kira aku bodoh? Zhao Bufan nggak sekuat itu. Mustahil dia yang rencanain semua ini. Kalau kamu nggak mau jujur, mati aja sana. Jangan, tolong. Aku salah. Cepat selesaiin aja. Xiao Chuan, ayo cek kondisi King sama Yue dulu. Yuling ini lebih kuat dari sebelumnya. Presiden, posisi Ling Chuan meleset. Inti kita bisa kena dia nggak? Dia yang ikut. Sekarang ini kesempatan terbaik kita. Ambil ini dan bereskan semua yang tersisa. Kalau Ling Chuan masih punya roh, pakai jantung Raja Hantu untuk menelannya. Tinggalkan tepat di tempat dia mati. Mulai sekarang, kalian adalah Raja Hantu yang baru. Siap. Kami nggak akan mengecewakan Tuan. Orang ini dijadikan inti, hampir meledakkanku. Untung aku cepat gerak. Lin Qing dan Lin Yue ketemu. Orang ini tangan kanan ipar kamu. Kenapa dia terus-terusan incar aku? Dia nggak pernah setia. Raja Hantu mati karena pengkhianatannya. Apa? Nggak mungkin. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain kalau udah keluar. Aku masih hidup. Ya iyalah, tapi kamu pakai ilmu rahasia keluarga Ling. Kekuatan hidupmu cepat terkuras. Nanti dipikirin dulu. Keluar dari sini nggak bakal gampang. Semua ikatan rohmu udah hilang. Dan anak ini udah terluka. Mau kabur gimana? Meski terluka, kalian berdua nggak bakal bisa ngalahin aku. Yuling, kamu hampir mati. Masih mau sembunyiin dari mereka? Yuling. Kamu bercanda. Raja Hantu sudah mati. Maksudmu apa? Dia nggak pernah mati. Kalau dia mati, jawab aku, kenapa anak 8 tahun bisa jurus cakar hantu dan hafal lembah arwah seolah pernah ke sana? Dia sama sekali bukan Ling Chuan. Dia Yuling yang masuk ke tubuh Ling Chuan. Dia yang membunuh Ling Chuan. Jawab aku. Apa yang dia bilang itu benar? Kamu Xiao Chuan atau Yuling? Ini trikmu buat memecah belah kami. Xiao Chuan atau Yuling, dia ada di pihak kami. Urusan ini kita selesaikan nanti. Sungguh konyol. Kamu tahu iparku mati kenapa? Kamu lebih tahu dari aku. Hutang itu belum aku tagih. Sekarang malah kamu yang mau nyerang aku. Soal kenapa aku tahu jurus cakar hantu, tanya dia. Arwah Raja Hantu itu yang disegel klan kami. Dia bahkan nggak tahu jurus Yuling kan? Sudahlah kak. Klan Ling nggak pernah punya ahli sejati. Mana bisa mereka menyegel arwah Raja Hantu? Pikir deh, iparku itu siapa lagi yang bisa melakukannya? Iya juga, puncak klan Ling paling tinggi cuma Jenderal Hantu. Gak ada yang bisa menyegel arwah Raja Hantu. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku paksa kamu bicara.
Itu api hantu level Raja Hantu. Ranah Raja Hantu. Apa? Umur 8? Bisa jadi Raja Hantu. Kenapa aku nggak bisa? Xiaoxue, awas! Kalian berdua bosan tidur ya? Anak-anak keluarga Lin, kita ketemu lagi. Kali ini, keberuntungan gak akan menyelamatkan kalian. Begitu Ling Chuan mati, kamu akan jadi milikku. Dan kita akan jadi Raja Hantu sejati. Sampah keluarga Zhou udah gagal curi liontin hantu. Masih mau cari masalah lagi. Hari ini, aku tunjukkan seperti apa serangan nyata itu. 3 Raja Hantu lawan kamu, cuma 1 orang. Sekuat apapun bisa lawan kami bertiga. Xiao Chuan memang tangguh, tapi 1 lawan 3 berat juga. Gimana kita bantu? Kalian berdua serius mau bantu? Lawan aku aja kalian gak bisa. Mau bantu gimana? Jagain dia. Kalau makin parah, kabur. Dasar sampah kecil. Kamu udah permaluin aku. Hari ini aku balikin 10 kali lipat. Kamu lupa, ada Raja Hantu di sini. Kekuatan Raja Hantu. Presiden udah bohongin aku. Jantung Raja Hantu ini berbalik menyerang. Meski berbalik menyerang, aku tetap balas dendam untuk anakku. Menyedihkan, dapatnya pesan tapi selama ini. Kamu nggak mau nyerah juga, ngeluarin benda menjijikan kayak gini. Berarti jangan ambil kekuatan Raja Hantuku. Tuan muda, kita kabur aja gimana? 2 Raja Hantu udah mati. Kabur? Mau lari kemana? Ayahku juga gak bakal maafin kita. Ayahku bilang, benda ini bisa melindunginya. Ayah buat segel pengunci jiwa ini khusus buat kamu. Semua energi jiwa dalam tubuhmu akan terkuras habis. Katanya kamu susah banget dikalahkan. Aku penasaran, sebenarnya kamu itu apa? Tunjukkan wujud aslimu. Sekarang. Kamu ngomong apa? Pergi, serang. Apa yang Bai Wuchang bicarain? Di atas Raja Hantu, hantu alam Dewa Roh. Itu apa? Belum pernah dengar. Sejak kegelapan bangkit, legenda bicara soal dunia bawah. Kota 10.000 hantu. Penguasanya dikenal sebagai Yama. Yama punya 2 jenderal besar, Ujang, hitam dan putih. Tapi itu kan cuma legenda. Masa beneran ada? Aku hakim langsung di bawah Raja Hantu. Berani-beraninya kalian kurang ajar. Jimat pengunci jiwa, pastinya kalian gak bakal tahan lama. Ayahku akan datang. Kalian semua
percaya. Udah coba segalanya. Tetap nggak bisa bunuh kamu. Zhao Liang, kamu mau apa? Aku emang mau jadiin kamu tumbal, tapi anakku mati duluan. Gak nyangka. Ya sudah, sekarang keempat mayat Raja Hantu udah terkumpul. Saatnya melepas mereka. Xiao Chuan, kamu memang tahu banyak. Ini benda apa? Gak nyangka ada yang kamu gak bisa pahami. Kalian semua akan tahu sebentar lagi. Kamu jadi sesama kamu buat memecah segel iblis. Pantas kamu pilih lembah Wanhun. Mau gimana lagi? Kamu susah banget mati. Kalau kamu mati tepat waktu, aku nggak bakal pecahin segelnya. Itu lembah Wansho, tanah air kita. Lembah Wansho, tanah air kita. Lembah Wansho, rumah kita. Lembah Wansho, tanah air kita. Ketua Zhao mendapat janji 100 tahun klan iblis kita akhirnya meninggalkan dunia. Manusia-manusia kecil ini jadi mereka camilan selamat datang kita. Inkarnasi Raja Hantu, Yuling, bunuh kamu sekarang. Dan kita balas kekalahan klan iblis 100 tahun lalu. Yuling, lihat. Ini hadiah yang aku siapkan buat kamu. Manusia hampir jatuh ke tangan iblis. Dan aku akan jadi penguasa yang baru. Sekarang gak ada lagi yang disembunyiin. Aku adalah Raja Hantu. Aku tahu, kamu nggak mati. Lalu Xiao Chuan yang asli di mana? Tenang, jiwanya cuma tidur. Kalau ini udah selesai, aku akan balikin dia. Xiao Chuan, tunggu. Raja Hantu, kita harus gimana? Iblisnya banyak banget. Kita nggak bisa hentiin mereka. Panggil aku Xiao Chuan aja. Raja Hantu terasa aneh. Pergi. Sekarang kasih tahu yang lain. Maksud kamu apa? Kamu biarin mereka pergi. Manusia menyerang. Kita harus di mana? Biarin mereka pergi. Raja Iblis masih butuh waktu buat tiba. Meski semua manusia bersatu, cuma tersisa satu Raja Hantu. Dia nggak bisa lawan kita. Kamu bilang kamu Raja Hantu Yuling. Itu nggak masuk akal. Ketua Zhao buka segel iblis. Nggak mungkin. Itu omong kosong. Anak keluarga Lin, kamu capai level Raja Hantu di usia 8. Kita semua hormat itu. Raja Hantu adalah pahlawan umat manusia. Kamu nggak bisa pura-pura jadi dia. Aku udah bilang yang sebenarnya. Tapi kalian tetap nggak percaya. Coba aku tanya, ledakan di lembah Wanhun. Kalian buta apa? Semua orang di ujian itu hancur berkeping-keping. Mereka yang terbaik dari klan kita. Mereka gak segampang itu mati. Bahkan kalau kamu jujur, gimana kamu bisa selamat? Ya jelas, Raja Hantu Yuling yang lindungiku. Kamu... Ini susah banget buat dipercaya. Tanpa bukti, aku nggak bisa percaya. 332 tahun lalu, Yuling bawa 17 orang masuk lembah Wansho buat menyelidiki. Cuman 3 yang keluar. 128 tahun lalu, Yuling masuk lagi bawa 30 orang. Cuma 2 yang berhasil keluar hidup-hidup. Dari 2 itu, salah satunya Yuling. Yang satu lagi adalah kamu. Jadi kamu benar-benar Yuling. Aku tahu kamu nggak mati. Siapa yang menjebakmu? Zhao Liang menyuap Lin Ye. Waktu berburu Raja Naga, dia menikamku dari belakang. Tetua, semua ini sudah lama terjadi. Tapi cek catatannya. Semua ada di sana. Jangan mau dibodohi dia. Anakku adalah tangan kanan Ketua Zhao. Zhao Liang memecah segel itu. Iblis. Banyak sekali iblis. Zhao Liang bajingan itu. Raja Hantu Yuling, tinggal bilang saja seluruh klan Song ada di belakangmu. Jadi Zhao Liang benar-benar berpihak pada iblis. Sekarang kita harus gimana? Nggak serumit itu. Pertama, sebar kabar ke seluruh negeri. Semua jenderal hantu lapor ke ibu kota. Tua atau muda, 1 hari. Bergerak. Yang nggak datang akan dituduh pengkhianatan. Junior-junior kita tewas di lembah Wanhun. Tapi klan Lin masih punya pejuang. Aku panggil klan sekarang. Setauku, pertemuan Ghostmaster ini banyak jagoan top yang gak hadir. Itu sih, syukurlah aku kasih tahu mereka. Meski begitu, kita tetap nggak bakal bisa tandingin mereka kan? Waktu kita segel klan iblis dulu, aku tinggal 3 formasi di lembah Wanhun. Kalau kita aktifkan lagi, bisa memperlambat terobosan mereka untuk sementara. Itu langkah kedua.
Ini juga sebagian salahku. Biar aku yang cari segelnya. Jangan. Kamu punya tugas lebih besar. Bawa geodemu, evakuasi ibu kota. Iblis jebol segelnya. Mereka pasti serang ibu kota duluan. Yakin itu. Terima kasih Ghost King. Aku rela mati sebelum mereka disakiti. Langsung bilang aja, jangan senyum gitu. Bikin aku nggak nyaman. Tetua udah lihat segalanya. Bantu aku cari 3 ikatan roh. Bagus banget. Kukira rohku udah hilang, nggak bisa bertarung. Sekarang aku balik lagi. Begitu dapat ikatan baru, aku langsung hajar Zhao Wuliang dan taklukkan dia. Tenang dulu. Mereka punya iblis agung. Dia udah serap lebih banyak kekuatan. Frontal kita kalah. Kita ikuti rencana Xiao Chuan. Entah itu Xiao Chuan atau Yuling, aku percaya. Kalian lindungi manusia. Kamu Raja Hantu Yuling. Wah, kalau bukan si kecil Cuming. Menarik juga. Kapan kamu datang? Aku sampai nggak sadar. Cuming itu jenius terbaik sekarang. Roh miliknya adalah hantu pembunuh, menyusup dan membunuh. Itu keahliannya. Tetua, kenapa kamu bongkar semua kartu rahasiaku? Kita semua teman di sini. Cuma dia yang bisa menyusup dan nemuin formasi itu. Lembah Wanhun penuh bahaya. Soal farmasi itu, aku anakan kamu. Demi klan manusia, ini yang harus aku lakukan. Tapi setelah klan iblis disegel, boleh kita duel nggak? Ayo saja. Kalau bahaya, hancurkan ini. Aku akan datang bantu. Jadi kamu Raja Hantu Yuling. Ling Qing ngalahin aku berkat kamu. Kalah yang pantas. Cucuku sendiri adalah Yuling. Siapa sangka, keluarga Ling benar-benar beruntung. Situasi yang luar biasa ini. Ternyata aku pernah memaki Raja Hantu Yuling. Kita keluarga. Lupakan saja yang sudah lalu. Yuling, enggak. Xiao Chuan. Tenang, kali ini aku akan kerahkan semua yang aku punya. Aku nggak akan merepotin kamu. Ada apa? Aku udah nyariin pemandu roh buat mereka sesuai permintaanmu. Udah nemu buat Ling Qing dan Ling Yue. Tapi aku nggak bisa nemuin yang cocok buat Ling Sui. Sekarang, dia kena serangan balik. Mungkin dia sudah mati. Apa? Xiaoxue, ada apa? Tuan, Nona Ling Xue kena serangan balik roh. Tapi bukan roh yang ditemukan, tetua. Kita nggak bisa lacak asalnya. Paman, kenapa mau liontin hantu itu? Bukan sekarang. Jawab aku. Aku dengar, di dalam liontin hantu itu, ada roh gelap yang tersegel. Aku mau ambil buat Xiao Yue. Tapi itu cuma kabar yang aku dengar. Nggak tahu beneran apa enggak. Tunggu, namanya liontin hantu. Roh itu ada di dalamnya. Maksudmu apa sih? Aku bingung. Rasakan auranya. Kenal ini? Ini Bai Wuchang, dewa hantu legendaris. Kamu punya ini juga. Ini raja hantu yang disegel klan Ling. Apa? Klan kita menyegel sesuatu seperti ini. Harusnya aku skip liontinnya. Langsung pecahkan segelnya. Jadi legenda itu beneran. Ada 2 dewa hantu, Hei dan Bai Wuchang. Hei, Wuchang ada di dalam liontin itu. Kamu yang bikin Ling Sui kena serangan balik. Sekarang udah sembuh, bantu dia lepas dari itu. Berhenti. Kakek Xiao Chuan, kalian semua di sini. Pei Li udah menyegel si penuai hitam. Segelnya udah pecah. Serangan balikmu udah hilang. Semua pemburu hantu udah berkumpul di sini, menunggu perintahmu. Semua markas Zhao di ibu kota. Semua jimat setan dan benda ritual. Semua disita. Hubungan Zhao Liang dengan setan udah terbukti. Hantu merahmu bisa kendalikan situasi. Misa, bilang aja apa yang kamu butuhkan. Cumi gak bisa handle sendiri. Pergi bantu dia. Terus? Begitu Cuming dan Zauro aktifkan formasi, kita serang setannya. Zhao Liang sialan itu. Dia bocorkan semua info soal formasinya. Langsung serbu aja. Makin lama kita tunggu, makin banyak setan yang datang. Para pemburu hantu, manusia, kalian beneran datang. Jimat peringatan Zhao Liang berbunyi. Ada manusia di jalur Himbara. Mereka mau mengaktifkan formasi itu. Apa aku perlu bunuh mereka? Nggak perlu, cuma anak-anak. Suruh iblis baju batu yang urus. Jangan sampai urusan kecil ganggu rencana kita. Raja
Iblis enam sayap. Setengah jam lagi Raja Iblis bebas sepenuhnya. Lalu kita langsung serbu ibu kota. Habisi semua manusia. Ibu kota? Tidak, kita ke kota Linhai. Kota Linhai? Itu cuma kota kecil, gak ada artinya. Linhai adalah kampung halaman Yuling. Lagi pula ibu kota sekarang penuh orang. Jadi, kita serang Linhai dulu. Yuling pasti kalah. Begitu 3 Raja Iblis berkumpul, kita bunuh dia. Bagus. Kota Linhai kalau begitu. Aku mau Yuling tahu. Rasanya kehilangan kampung halamannya. Ini nggak berhasil. Kita berdua bisa mati. Dan kita buang-buang waktu. Kita harus minta bantuan Raja Hantu. Xiaoxue, pergi sama kakek ke kota Linhai. Evakuasi warganya. Zhao Liang pasti akan menyerang ke sana. Juming dalam bahaya. Manusia zaman sekarang nggak ada yang bisa diandalkan. Emang gak pernah andalkan mereka. Temuin aja buat aku. Mau aku kirim beberapa penguasa hantu, Wanhun Valley penuh setan. Terlalu bahaya sendirian. Gak ada waktu, mereka gak tahan lama. Aku harus gerak sekarang. Tunggu aku, Xiaoxue. Jaga diri baik-baik. Aku tunggu dengan arah Cosmantus. Simpan tenagamu. Cepat mati saja. Aku tahan dia. Aktifkan formasi. Berhasil. Pikir itu cukup buat bunuhku. Tuanku, 1 detik lagi dan kita semua udah mati. Selamat datang kembali, Raja Iblis. Zhao Liang, kamu melakukan dengan baik. Manusia mengaktifkan formasi. Ini bakal memperlambat kita. Aku dengar semua yang kamu bilang. Mereka nyerang kita tiba-tiba. Jadi aku balas sekarang. Giant Arm, kamu dan Zhao Liang jaga posisi ini. Snake Tail, ikut aku ke kota Linhai. Siap, tuanku. Setelah kalian saling hancurkan melawan Ling Chuan, aku pakai dupa kutukan ini ke kalian semua. Dan aku jadi penguasa sejati semua makhluk. Berapa manusia yang tersisa? Lebih dari 300. Sisi barat terlalu lambat bergerak. Gimana iblis bisa sampai kota Linhai secepat ini? Hei manusia, suruh Ling Sui keluar sekarang. Atau aku cabut tulangmu satu persatu. Omong besar. Tuanku, Raja Iblis, tolong aku. Katanya jagoan, nggak bisa menang. Malah minta tolong. Memalukan. Kalah sama 2 manusia. Siapa Ling Sui? Ada apa ini? Kenapa Raja Iblis 6 sayap menyerang kota Linhai? Para eksorsis ada di ibu kota. Linhai hampir nggak terjaga. Udah kuhubungi semua pengusir setan yang bisa kujangkau. Paling cepet tiba 1 jam lagi. Tapi Linhai nggak akan bertahan selama itu. Klan Ling dalam bahaya. Gimana kita hadapi Yuling nanti? Ini gawat. Energi iblis kuat dari lembah Wanhun. Lebih banyak iblis yang keluar. Mereka bergerak ke ibu kota. Kok bisa separah ini? 2 front sekaligus. Yuling masih mengaktifkan formasi. Kita selamatkan yang mana dulu? Jadi kamu Raja Hantu itu cuma bocah kecil. Gak ngerti kenapa mereka takut sama kamu. Iblis Klansi bilang sebelum dia mati, aku nggak bakal kena serangan. Dia bilang kamu harus waspada sama dia. Ini jurus
rahasia Raja Hantu. Kangen bayangan. Aku perlu latihan lagi. Dia nggak ada apa-apanya. Untung aku udah tahu lawan dia di kehidupan berikutnya. Formasi ketiga. Tempat Zaul yang hancurkan segel. Kalian berdua, bawa Heibai. Lihat ada peluang nggak? Kalau Raja Iblis baru nggak muncul, suruh Heibai tahan Zaul yang. Lalu kalian masuk. Kalau Raja Iblis baru muncul, langsung kabur secepat mungkin. Kamu gimana? Aku habisi Raja Iblis itu. Ini pasti Ling Sui. Hah, pasti. Aku pakai nyawamu untuk pancing Yuling keluar. Ayah, aku akan lawan kamu sampai mati. Siapa itu? Berani menghalangiku? Anak burung, lama nggak ketemu. Tahun berlalu, kekuatanmu masih banyak berkurang. Sayangnya, aku udah bukan yang dulu. Xiao, kamu baik-baik aja? Mati kau, Yuling. Xiao Chuan, lupakan kami. Bawa Xiao Sui dan pergi. Dua bocah kecil berani pamer di depanku. Dia terlalu kuat. Kita nggak bisa tembus. Awas! Kayu. Berhenti. Hentikan. Aku salah. Tinggal tunggu dua Raja Iblis terakhir datang. Lalu mereka semua akan tunduk padaku. Gak ada yang bisa menghentikanku. Siapa di sana? Cepat juga kamu sampai. Terlambat. Formasi terakhir udah kucemari dengan darah iblis. Butuh berjam-jam untuk memecahkan segel itu. Diam dan bergerak. Jangan salahkan kami. Ikatan roh itu beda ceritanya. Sayang, Yuling gak pernah tahu kekuatan aslimu. Gawat. Jimat Zaul yang menguatkan mereka. Api jiwa Bai Wuchang nggak sanggup menandingi. Kekuatan iblis ini jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dikembangkan Yuling. Tuan Hei Wuchang, pergi tahan Zhao Wuliang. Aku kirim hantu untuk hancurkan jimatnya. Cuma itu kemampuanmu. Yuling gak ngajarin kamu yang lebih baik. Kamu cari mati. Tuan Hei Wuchang, lupakan kami. Pergi pecahkan segelnya sekarang. Zhao Liang, ternyata kamu menepati janjimu juga. Raja Iblis baru Zhao Wuliang ingin mengendalikan mereka. Zhao Wuliang, kamu kira menyerap sedikit kekuatan iblis bisa memerintahku? Mimpi aja. Mau kendaliin kita kayak boneka. Mending kamu jadi budak kita dulu. Kalau nggak bisa ku kendaliin, ku musnahkan kamu. Begitu ku ambil inti iblis kalian, aku tetap akan kuasai semua makhluk hidup. Zhao Wuliang, kamu bersekutu dengan iblis dan merusak segel mereka. Kamu masih bisa menatap manusia? Anakku, Song Tian, kamu manfaatin dia. Hari ini, aku balas dendamnya. Para Raja Iblis, ini bukan waktunya saling serang. Yuling sudah pergi. Jangan sia-siain kesempatan ini. Habisi mereka dulu. Baru kita selesaikan urusan kita. Baiklah, kali ini aku percaya kamu. Tapi kalau kamu coba macam-macam, kuracuni kamu duluan. Tapi setelah kita bunuh Yuling, kasih aku kekuatan arai inti itu. Aku butuh itu untuk latih ilmu sihirku. Deal. Dua Raja Iblis yang paling susah dilawan.
tua. Kamu hancurkan ilusi-ilusiku 100 tahun lalu. Dan sekarang, kamu balik lagi. Aku harus aktifkan arai sekarang. Iblis ini gak bisa mati. Mau hancurkan arainya? Gak semudah itu. Sudah kuperkuat dengan darah iblis dan kekuatan jiwa. Kecuali kamu bunuh aku. Gak ada yang bisa matiin ini. Tahan. Kita harus bertahan. Tunggu, Yuling. Selama aku masih berdiri, kau nggak akan bisa lewat. Kita kalah. Sudah tamat. Raja hantu Yulingmu masih ada di kota Linhai. Lagi hadapi iblis sayap 6. Waktu dia tiba, yang dia temukan cuma mayat kalian. Kalian manusia emang nggak tahu kapan harus menyerah. Jangan buang-buang waktu. Bunuh mereka. Ayo cari Yuling. Nggak perlu. Aku udah di sini. Kok bisa di sini? Iblis sayap 6 di mana? Dia ada di sini. Meski dengan kekuatanmu dan sudah capai puncak Raja Hantu, kau tetap bukan Raja Hantu. Raja hantu Yuling datang. Kita selamat. 100 tahun lalu, aku gagal musnahkan kalian. Itu kesalahanku. Hari ini, aku akan pakai nyawa kalian untuk bayar semua manusia yang sudah kalian bunuh. Yuling, jangan sombong cuma karena kau bunuh iblis sayap 6. Dengan Mojun 7 ekor di sisiku, Kami nggak takut sama kau. Selama bertahun-tahun ini, kau sama sekali nggak berkembang. Tidak, aku nggak bisa mati seperti ini. Yuling, jangan. Raja hantu, ampuni aku. Aku akan balik ke segel sekarang juga. Sudah terlambat untuk minta ampun. Nggak percaya, 100 tahun berlalu. Dan kita masih butuh kau bersihkan para iblis. Awas! Yuling, kau merusak rencanaku. Aku ingin kamu mati. Saomiang, kamu menelan inti iblis itu. Sekarang kamu setengah manusia, setengah monster. Hari ini, aku akan membunuhmu. Aku? Ayo, coba saja. Bagaimana rasanya, Yuling? Kamu merasakan kekuatan ini? Cuma berdua. Dan kamu tetap datang. Semua, ikuti aku. Hentikan dia. Kita manusia. Kita nggak akan kalah dari monster ini. Sekumpulan semut yang datang minta mati. Jaga hitam dan putih, pinjamkan aku kekuatan jiwamu. Tuan, kami percaya padamu. Ini bentuk puncak yang legendaris. Ya, Mak. Penguasa, hidup dan mati. Nggak mungkin. Kekuatan apa ini? Kok kamu sekuat ini? Aku melindungi kaum manusia, bangsaku sendiri. Setiap nyawa yang tak bersalah, tapi kamu semua demi keserakahanmu sendiri. Kamu berpihak pada iblis. Kamu membantai bangsamu sendiri. Kamu nggak akan pernah memiliki kekuatan ini.
Yuling, Raja Hantu. Kita menang. Kita benar-benar menang. Sudah waktunya aku pergi. Kamu sebaiknya balik. Udah dipelajari semua yang aku ajarin. Kak, aku lapar. Xiaochuan, udah bangun. Hampir copot jantungku. Hei, adik Xiao Shui. Aku di sini. Kak, mereka ngejar aku lagi. Hah? Serius? Xiaochuan, Yuling, orang itu larinya kenceng banget. Aku nggak sempet ngejar. Kita nggak ada di sana tapi ketua lama merekam semuanya. Kekuatannya nggak ada yang bisa nandingin di dunia ini. Berhasil kalahkan klan iblis. Keluarga Ling keren banget kali ini. Sebentar lagi, ketua lama akan bawa ketua baru untuk ngucapin selamat. Kakek, siapa ketua barunya? Nggak tahu, katanya kuat banget. Ah, masa? Lebih kuat dari Xiao Chuan. Bukan kamu. Maksudku, Xiao Chuan yang dulu. Selamat. Keluarga Ling, banyak banget orang berbakat. Ditambah 2 dewa hantu sebagai pendukung. Kalian memang klan terkuat di Gusia. Bapak terlalu memuji. Ketua lama terlalu baik. Hei, Pak Tua, siapa sih ketua barunya? Keluarin dia. Aku mau tantang dia. Aku udah capai level Ghost Marshal. Dan setengah langkah, Ghost King, ketua baru kalian itu, mau lihat seberapa kuat dia. Semoga bukan orang nyebelin kayak Zhao Liang. Dia udah datang. Kamu bilang mau simpenin anggur ini buat aku. Kok mulai tanpa aku? Aku tahu kamu gak mati. Ipar, aku ingat semua yang kamu bilang ke aku. Yuling, kamu nggak kira ini udah berakhir kan?